Oke, selamat datang kembali di Praktikum Deep Learning ya untuk pertemuan ketujuh terkait materi forecasting menggunakan LSTM. Oke, mungkin langsung aku masuk aja ke langkah praktikum ya. Jadi di pendahuluan itu sebelum dimulai praktikumnya diharapkan kalian semua sudah mempelajari ya terkait teori mengenai LSTM terlebih dahulu. Nah, itu untuk teori mengenai LSTM, kalian bisa coba cari-cari ya di web. Kemudian kalau kalian sudah mengetahui terkait LSTM itu apa, langsung masuk ke tujuan praktikum. Untuk tujuan praktikum kali ini adalah untuk bagaimana kalian mempelajari menggunakan RNN atau Recurrent Neural Network, yaitu Long Short Term Memory atau LSTM untuk melakukan prediksi pada data yang bersifat time series atau data dengan fitur waktu yang beruntutan. LSTM itu dapat mengekstraksi interaksi pada data yang bersifat sekuensial atau berupa sequence atau urutan. Nah, untuk praktikum kita pada kali ini, dataset yang kita gunakan itu uh, dari airline passenger ya. Oke, untuk formatnya ini CSV. Kemudian di dalam dataset tersebut kita memiliki dua fitur, yaitu ada bulan dan jumlah penumpang airline-nya atau passenger. Nah, jumlah data pada dataset ini itu berjumlah 125 data. Pada praktikum ini kita akan membuat sebuah model untuk memprediksi jumlah penumpang pada bulan selanjutnya. Oke, langsung masuk ke langkah praktikum. Sini yang pertama ya kita ngeload data yang akan digunakan. Jadi ini ya untuk tampilan dari dataset yang kita gunakan. Jadi dia ada dua kolom, ada bulan tadi sama passenger gitu. Oke, kemudian nanti kalian tinggal nge-mounting aja. Terus juga untuk urut-urutnya itu bisa kalian sesuaikan. Cuman kalau dari aku itu di nama foldernya Pro07 Data. Ini tinggal kalian sesuaikan aja ya. Oke, terus juga library yang akan kita pakai itu ada NumPy, Matplotlib, terus juga OS pasti, terus juga TensorFlow sama Keras. Kemudian di sini coba kita ngebaca terus juga menampilkan visualisasi dari dataset yang akan kita gunakan. Oke, jadi kita panggil untuk apa namanya foldernya tadi ya, root dari si folder di sini, terus juga nama filenya. Oke, jadi untuk visualisasinya itu akan tampil ya di paling bawah ini untuk menampilkan bulan. Tadi kan untuk bulannya ya dari eh, bulan pertama sampai ke bulan 140 lebih gitu. 144 ke apa ya, kalau nggak salah. Oke, terus juga ini untuk si number of passenger-nya, ya kalian bisa lihat ya rentangnya 100 sampai 600-an. Di sini kan dia eh, naik ya secara berurutan gitu. Jadi ada kenaikan setiap bulannya untuk terkait jumlah passengernya. Ya, nah ini meskipun data naik turun, apabila kalian lihat dari skop waktu yang kecil, cuman secara keseluruhan itu datanya cenderung naik.
dari bulan pertama sampai bulan ke 144. Tuh. Oke, kemudian kita lanjut, kita ubah format dari dataset ini ke tipenya plot ya, plot 32. Kemudian habis itu coba kita lakukan normalisasi data. Oke, kalau udah, ini untuk normalisasi kita gunakan pakai min-max scalar ya. Nah, nanti akan membuat nilainya itu berada dalam rentang 0 sampai 1. Kemudian di sini kita akan nge-split datanya menjadi ada data training sama data test gitu. Oke, untuk train size-nya, untuk trainingnya 120, berarti uh, untuk apa tesnya berarti tinggal dikurangin aja. Jumlah dataset dikurang jumlah size dari training gitu. Ini ya nanti 120, tesnya itu 24. Oke, terus kemudian di sini kita masuk ke pembentukan atau konstruksi data time series-nya. Jadi data yang sudah kita ubah bentuknya tadi untuk mempresentasikan data time series, kita itu akan menghapus fitur bulan pada data airline-nya tadi dan hanya akan menggunakan fitur jumlah passenger-nya saja. Sebelumnya kan ada dua ya. Di dalam dataset tersebut ada month sama data airline. Sorry, data passenger. Nah, ini kita hapus untuk fitur month-nya. Jadi yang kita pakai itu cuman passenger-nya saja. Kemudian untuk ngebikin data time series-nya itu kita membentuk sequence dari data jumlah passenger dalam window waktu tertentu. Misal 1, 2, 3, atau 4. Jikalau kita memilih window-nya sama dengan 1, maka setiap data terdiri dari dua nilai, yaitu data ke T dan data ke T plus 1. Dalam hal ini, data ke T plus 1 itu akan memprediksi dengan hanya menggunakan data ke T. Jika kita pilih window-nya sama dengan 2, maka setiap data terdiri dari 3. T1, terus T sama data T plus 1. Oleh karena itu, kita perlu membuat sebuah function untuk bisa mengkonstruksi data time series dari airline passenger. Oke, ini ya untuk fungsi nge-convert array ke dalam bentuk matriks. Jadi ini untuk hasilnya dari fungsi create dataset jika diaplikasikan pada dataset yang belum dinormalisasi. Jadi fungsi dari create dataset menghasilkan data X yang berisi data ke T dan data Y berisi data ke T plus 1. Nah, mungkin kalian ada yang bingung kenapa kita perlu membentuk datanya kayak gini. Karena kita akan menggunakan data X atau data ke T untuk melakukan prediksi nilai data Y atau data ke T plus 1. Oke, ini kalian tinggal run aja. Terus juga nanti di sini kan hasilnya untuk dari data pada training X sama training Y itu di 119 gitu. Ini 119. Terus kemudian kita lanjut di sini untuk nge-training si model LSTM-nya. Jadi nanti LSTM itu akan menerima input data dalam struktur array yang spesifik. Jadi ada samples, time step-nya, sama picture. Nah, saat ini data yang kita punya itu formatnya cuman sampel sama picture.
time step-nya itu belum ada. Nah, dan kita berasumsi bahwa satu time step itu untuk setiap sampel. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi pada data train X untuk mentraining model dan test X-nya yang akan dipakai sebagai input saat testing. Gitu. Ini tinggal kalian run aja. Nanti hasil reshape-nya itu akan tampil kayak gini. Terus kemudian di sini kalian tinggal jalanin aja. Jadi dia ngebangun model LSTM-nya. Terus di sini kan kita untuk jumlah unitnya atau neuronnya ada 4. Kemudian input shape-nya kita masukin satu satu gitu. Oke, nah di sini nanti kita coba training ya. Dengan epoch-nya yang kita set di 200, batch size-nya satu aja. Oke, validation split-nya 0,4. Perbusnya 1. Oke, nanti tinggal kalian jalanin aja. Ini nggak lama kok. Karena dataset yang kita punya itu dikit jumlahnya. Jadi, eh, makanya untuk epoch-nya itu gede juga nggak apa-apa. Oke. Terus kemudian di sini kita coba menampilkan statistik pelatihan. Jadi di sini kan kelihatan ya untuk dari training sama training di warna biru, terus juga validation loss-nya itu di warna kuning tadi. Nah, untuk eh, training loss-nya itu lumayan ya, cukup eh, cukup bagus. Cuman untuk training loss-nya itu dia dari 0 ke 12 sampai ke 0,002. Oke, lanjut ke prediksi. Ini kalian tinggal run aja. Nanti hasilnya itu diperoleh 0,14. Cuman kalau di punya aku nih 0,15, tergantung ya. Karena ini nggak selalu sama. Jadi ini menunjukkan perbedaan antara hasil prediksi data ke T1 dengan data T+1 itu sesungguhnya berkisar antara 0,14. Nah, menurut kalian tuh apakah hasil ini sudah baik atau belum? Tuh. Ini untuk visualnya ya, hasil prediksi di data test. Nah, ini terus juga kita lanjut. Coba kita gunakan ukuran window-nya itu lebih besar dari 1. Nah, ini coba kita pakai window-nya itu berukuran 4. Jadi, kita akan memprediksi data ke T+1 dengan menggunakan 4 data. Karena sebelumnya itu kan data ke T, data T1, data ke T2, dan data ke T3. Ini tinggal kita uh, ubah aja sedikit function dari create dataset tadi. Ini ya untuk kita pakai ukuran window-nya itu 4. Oke, ini tinggal kalian run aja sama aja. Sama aja kayak yang di atas. Ini cuma kita mencoba aja dengan window-nya berukuran 4 gitu. Oke, mungkin aku langsung masuk aja ke hasil RMS-nya. Oke, nah di sini untuk hasil dari punya aku itu 0,19. Jadi kalau kita menggunakan window berukuran 4, ternyata hasilnya itu tidak lebih baik daripada menggunakan window berukuran 1.
Karena hasil yang kita dapat tadi untuk window-nya berukuran 1 tadi dapat di sekitar 0,15. Jadi semakin rendah nilai RMSE-nya, maka performa model itu semakin baik. Nah, kalian nanti bisa eksperimen ya dengan mengganti jumlah epoch-nya yang lebih tinggi, atau kalian atur menggunakan dropout-nya itu yang berbeda. Atau bisa juga menggunakan ukuran window yang berbeda untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih baik. Gitu. Semakin nilainya itu rendah, maka semakin bagus gitu. Oke, mungkin sekian ya dari aku. Mungkin eh, kalau jika ada kurangnya mohon maaf. Mungkin aku akhiri ya untuk pertemuan kita ketujuh pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.